Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di perkuliahan minggu pertama mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Alhamdulillah juga sekarang teman-teman sudah naik tingkat menjadi tingkat 2 ya, bukan mahasiswa tahun pertama lagi, sudah tingkat 2 dan juga sudah menyentuh semester 3 dan di semester 3 ini saya akan bertanggung jawab untuk mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Dan tentunya untuk minggu pertama ini kita masih perkenalan, jadi masih belum masuk banyak materi, tapi kita akan coba berkenalan dulu sih dengan mata kuliah ini gitu. Perpetaan itu apa, sistem informasi geografis itu apa, bedanya dengan sistem informasi yang lain itu kayak gimana sih? Kemudian nanti kuliahnya seperti apa, materinya apa saja dan juga capaian dari capaian pembelajaran dari mata kuliah ini tuh apa saja. Nah, jadi langsung saja ya. Saya mulai, tapi sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman semua, eh, seberapa sering sih kalian menggunakan peta? Kalau misalkan kalian sering atau pernah menggunakan peta, boleh coba raise hand terlebih dahulu. Oke, Ansori. Ansori, eh, kapan terakhir menggunakan peta, Ansori? Pada saat ini Pak, untuk kayak ada apa ya? Kalau saya nyari jalan baru Pak ke rumah saya pas pulang Oke, seperti itu Pak. saat mencari jalan. Oke, kalau Azka gimana Azka? Kalau pakai Gojek, Pak. Oh, pakai Gojek. Tames. Oke. Yang lainnya ada lagi? Siapa lagi? Masa cuma dua orang yang suka menggunakan peta? Ayo, mana mana yang lainnya? Saya pengen lihat reaksinya. Siapa saja yang terbiasa atau misalkan sering menggunakan peta? Oke, Nisa. Nisa biasa pakai peta untuk apa, Nisa? Halo, Bapak ada suaranya? Biasa Iya. dipakai waktu saya lagi dibonceng temen, Pak. Kalau ke daerah baru. Oh, jadi navigator ya. Iya, Ya. betul. Oke, sip, sip. Ya, sebetulnya semuanya oke lah. Ini Hasan lagi sholat ya? Eh, oke, Hasan tenang aja sholatnya nggak usah dipercepat. Tenang aja, nyantai. Oke, jadi eh, ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya memang kita sudah tidak bisa lepas dengan yang namanya peta. Apalagi zaman sekarang. Jadi dari teman-teman tadi yang sudah menjawab juga, kemudian menjelaskan penggunaan petanya untuk apa. Ya, semuanya benar ya. Jadi, di hari-hari kita saat ini, baik saat kita menggunakan Google Maps atau misalkan Waze, kemudian menggunakan aplikasi ojek online untuk order makanan, untuk mencari jalan baru, untuk melihat kemacetan, dan apapun itu semua tidak terlepas dari penggunaan peta. Dan sadar tidak sadar, ternyata penggunaan peta dan juga sistem informasi geografis ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita. Jadi kayak tadi di Bonceng menggunakan lihat peta, kemudian ada mencari jalan ke rumah, kemudian ada juga ya kalau saya misalkan lagi pesan makanan. Nah, itu semua adalah penggunaan dari sistem informasi geografis. Tapi tentunya pada perkuliahan kita di semester ini, kita akan coba menggali lebih banyak lagi terkait bagaimana hubungan antara perpetaan dan sistem informasi geografis dengan bidang teknik lingkungan. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan peta atau sistem informasi geografis untuk kepentingan lingkungan. Nah, jadi secara bertahap kita akan belajar mulai dari teori,
praktik, lapangan, semua ada di perkuliahan PSIG ini ya, Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Makanya bobotnya itu lumayan besar, 3 SKS. Nah, tapi tentunya sebelum kita masuk ke materi utama dan lain-lain, kita akan coba berkenalan dulu. Nah, ini materinya juga sudah saya sampaikan di video, jadi saya harapkan teman-teman juga bisa menjawab ya ketika saya tanya nih. Yang pertama itu tentang peta. Peta itu apa sih? Ada yang bisa jawab, mungkin ingin raise hand atau mungkin oke, Nazril. Nazril, peta itu apa? Jadi peta itu adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, Pak. Oke, satu gambaran dari unsur-unsur alam ataupun buatan manusia. Ada lagi yang ingin melengkapi jawaban dari Nazril. Boleh Zaina. Peta itu suatu gambaran di suatu bidang datar yang dimana dia ini punya suatu skala. Oke, ada pada bidang datar dan memiliki skala. Sip ya. Nah, jadi jawaban dari Nazril dan juga Zaina itu sudah lumayan mewakili. Oke, jadi peta ini adalah suatu gambaran permukaan bumi. Permukaan bumi itu ada apa aja? Tentunya ada unsur-unsur alam, ada buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan. Digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita persingkat, bisa kita bilang bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Tapi tentunya kita tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengertian apa itu peta. Jadi apa saja yang digambarkan pada peta, yaitu tentunya ada unsur-unsur alam, kemudian buatan manusia. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kalau misalnya unsur-unsur alam nih, unsur-unsur alam itu apa aja sih? Mungkin ada yang ingin beri contoh. Azka, apa Azka? Contohnya ketinggian, Pak. Kenapa? Ketinggian dari suatu dataran digambarkan di Oke, suatu peta. ketinggian. Ayo, lalu unsur alam itu apa lagi? Boleh, Ansori. Ini Pak, sungai juga. Sungai, apalagi? Boleh yang lain coba tulis ya di kolom chat unsur alam itu apa aja. Nanti saya coba bacakan satu-satu. Diketik aja di kolom chat. Apa aja unsur alam yang biasa kita temukan di atas peta? Lintang, lautan, Nazril, hutan, kemudian gunung, tanah, air, garis pantai. Oke, semuanya betul. Kalau misalkan buatan manusia, contohnya apa aja buatan manusia yang ada di peta? Perumahan, jalan, rel kereta, bangunan. Apalagi Iqbal? Iqbal mau coba jawab? Bendungan, Pak. Bangunan. Oke, jadi betul ya. Kalau kalau peta itu pastinya selalu menggambarkan berbagai unsur alam. Jadi mulai dari sungai, laut, hutan, kemudian juga danau, ke, eh, dan ada juga yang buatan manusia. Misalnya sawah, kemudian bangunan, kemudian rel kereta, jalan raya, itu semua bergabung satu menjadi satu gambaran yang dikenal dengan istilah peta. Nah, ini maksudnya unsur alam itu kan kalau misalkan kita lihat itu tentunya tidak mungkin datar ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuknya balok, ada yang bentuknya bola dan lain-lain. Tapi ketika direpresentasikan di dalam bentuk peta, maka semuanya menjadi datar. Tapi walaupun datar, tetap ada skalanya, tetap ada legendanya,
tetap ada keterangannya, sehingga kita yang belajar itu, kita yang membaca peta bisa memiliki persepsi yang sama dengan orang lain. Contohnya apa? Misalnya ada satu, ada ya, udah ada standarnya gitu, ada SNI-nya, ada peraturannya juga bahwa untuk misalnya laut itu warna biru, jadi sama warna biru. Kemudian untuk jalan itu jalan bisa warna hitam, kemudian jalan juga bisa warna merah, jalan itu bisa ada yang satu garis, bisa ada yang garis putus-putus, ada yang garis putus-putusnya panjang, ada yang garis putus-putusnya pendek. Semua itu telah disetujui oleh orang-orang yang ahli dan dijadikan sebagai legenda peta. Nah, itu adalah sekilas pengertian tentang peta yang pastinya harus kalian pahami. Nah, lanjut setelah peta, ini ada perpetaan. Nah, perpetaan itu adalah nama mata kuliahnya. Kenapa perpetaan? Karena yang kita pelajari itu bukan sekedar petanya saja, tapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan peta, termasuk ada pengertian, fungsi, jenis, teknik, kemudian juga ada software, ada hardware, dan lain-lainnya kita pelajari. Makanya nama mata kuliahnya itu adalah perpetaan. Lalu ada tambahan perpetaan dan apa? Dan sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini itu adalah eh, turunan ya atau aplikasi lagi dari sistem informasi. Yang mana sistem informasi ini adalah suatu kerangka kerja yang mengordinasikan sumber daya untuk mengubah input menjadi output. Nah, sumber dayanya ini apa aja? Ada manusia, ya ada komputer. Kemudian untuk masukannya itu masukan apa aja? Ada data, kemudian ada metode. Keluaran atau outputnya itu ada apa aja? Ada informasi yang tercetak, ada informasi digital. Semuanya ada jenis-jenisnya. Tujuannya apa? Guna mencapai sasaran perusahaan. Nah, perusahaan di sini ya mungkin bisa kita sebut sebagai perusahaan, bisa sebagai organisasi. Yang pasti sistem informasi itu adalah kerangka kerja yang membantu mengkoordinasikan berbagai sumber daya. Lalu sistem informasi juga terdiri dari rangkaian prosedur formal. Jadi ada ini ya, rangkaian prosedur di sini artinya sistem informasi sifatnya itu sistematik. Ada urutannya, ada tata caranya, tidak asal begitu saja diproses langsung jadi informasi, tapi ada tahapan-tahapannya, mulai dari pengelompokan, kemudian ada filter, sampai akhirnya validasi dan menjadi informasi yang valid. Nah, ini adalah sistem informasi. Dan kita tambahkan sistem informasi geografis. Nah, teman-teman di sini waktu SMA itu pada belajar geografi nggak? Oke, saya ingin coba cek teman-teman yang belajar geografi di sekolah menengahnya atau di SMP-nya boleh coba acungkan tangan ya, raise hand, yang pernah belajar geografi. Gak ada yang pernah belajar geografi? Hasan, ada Hasan? Cek Hasan. Ahmad Hasan. Iya, Pak. Hasan dulu belajar geografi nggak Hasan? Oh, belajar, Pak. Nah, kenapa nggak raise hand? Tadi kan saya tanya. Yang belajar geografi coba raise hand. Ya, saya tadi Geografi mau itu kayak apa Hasan? cuma saya nggak terlalu ngerti, Pak. Nggak terlalu ngerti, tapi kira-kira apa sih Oh, geografi itu? saya pemahaman saya ya, Pak, tentang Ya, geografis ya. Tentang geografis tuh kayak apa ya? Eh, kayak kondisi suatu wilayah gitu, Pak. kayak intinya geografi itu dikenal juga dengan ilmu bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, tapi ketika kita tambahkan huruf S, geografis itu berubah menjadi sifat.
Jadi sistem informasi yang berkaitan dengan hal-hal kebumian. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga berbagai ini ya, berbagai pengertian, tapi intinya SIG atau Sistem Informasi Geografis ini menekankan pada berbagai unsur informasi geografis, mulai dari tempat yang ada di permukaan bumi, pengetahuan tentang informasi, berbagai atribut di permukaan bumi, posisi, letak, dan berbagai hal lainnya. Nah, namanya bumi, ya kan di bumi itu ada unsur-unsurnya, kemudian ada keruangannya. Nah, unsur-unsur tersebut dinamakan dengan unsur informasi geografis. Nah, jadi untuk misalnya teman-teman ada yang belum pernah belajar geografi atau yang nggak paham geografi, itu bisa mulai baca-baca terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lebih optimal. Oke, karena di mata kuliah SIG ini, perpetaan dan SIG, itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Oke, lalu setelah digabungkan menjadi perpetaan dan sistem informasi geografis atau bisa kita singkat sebagai PSIG, ini adalah mata kuliah yang membahas prinsip, metode, dan aplikasi perpetaan atau kartografi serta sistem informasi geografis untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data spasial. Jadi mahasiswa akan mempelajari konsep dasar koordinat, proyeksi peta, teknik survei, pengambilan data lapangan, pengolahan data menggunakan perangkat lunak SIG, dan penerapannya dalam berbagai bidang. Terutama karena kita ini teknik lingkungan, ya kita akan coba untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, lingkungan, ada juga mitigasi bencana, dan atau bisa yang lainnya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi karena mata kuliah ini akan menjadi eh, pendukung pada saat aktivitas kalian yang lain nanti. Dan juga di semester 3 ini kalian belajar perpetaan, ini juga menjadi dasar ketika kalian nanti belajar lebih jauh ya tentang pengelolaan air, kemudian pengelolaan dan pengolahan limbah. Kemudian nanti kalian ada kerja praktik, ada penelitian, tugas akhir. Perpetaan dan sistem informasi geografis ini akan sangat membantu ketika kalian mengolah data ataupun menyajikan data. Kemudian sifatnya bagaimana perkuliahannya? Perkuliahannya itu bisa offline dan juga online. Untuk kelas A, kemarin perkuliahannya dilaksanakan secara offline, tapi kelas B hari ini atau kebalik ya. Pokoknya yang kelas kemarin itu offline, kelas hari ini online. Tapi kalian harus selalu siap. Pastinya saya akan memberikan informasi sebelum perkuliahan apakah akan dilangsungkan secara offline ataupun online. Dan bisa juga dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus. Tapi yang pasti mata kuliah ini wajib. Jadi kalau misalkan kalian tidak lulus atau misalkan mendapat nilai E, artinya kalian harus mengambil lagi di tahun depan. Nah, tapi sejauh ini saya rasa saya tidak ada memberikan nilai E ya ke angkatan atau kelas kalian. Ada yang dapat nilai E dari saya? Saya rasa tidak ada ya. Saya juga lihat di tahun kemarin di perkuliahan bahasa Inggris ataupun di perkuliahan pengantar literasi digital, nilainya mayoritas A dan juga Amin ya. A dan Amin itu mendominasi. Jadi kalau misalkan kalian dapat nilai B atau C di perkuliahan saya, berarti kalian harus coba evaluasi ada apa yang salah dengan diri kita. Atau misalkan kayak kemarin misalnya bahasa Inggris ada yang nilainya itu B- atau C ya saya lupa. Kemudian mahasiswa bertanya, Pak, kenapa nilai bahasa Inggris saya kecil? Oke, saya cek lah, lihat ternyata jawaban UAS atau UTS-nya gitu. Dia jawabnya soal bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Enggak, ya gimana saya mau nilai gitu. Kemudian juga yang tidak mengerjakan tugas atau misalkan yang tidak berkontribusi di kerja kelompok,
itu ada catatannya. Tapi sejauh ini untuk proses pasti saya berikan nilai yang bagus kalau kalian selalu hadir dan mengikuti pembelajaran, apalagi kalau aktif dan misalkan saya ingat, oh ini namanya ini wajahnya ini, dia aktif di kelas, aktif diskusi, sering menjawab, sering bertanya, itu biasanya nilai prosesnya akan lebih besar. Dan nilai proses itu tentunya porsinya lebih besar dibandingkan UTS dan UAS. Jadi perlu kalian perhatikan. Apalagi perpetaan ini 3 SKS. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai C atau misalkan B, ya B min aja ya, IPK kalian di semester ini pasti akan turun. Jadi tolong bisa mengikuti pembelajaran ini, perkuliahan ini dengan baik. Jumlah pertemuannya ini 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Dan untuk saat ini saya akan coba, kalian udah mulai semester 3, akan coba saya buatkan aturan bahwa batas tidak hadir tanpa adanya informasi atau tidak memberikan kabar itu adalah 20% dari total pertemuan. Ya, jadi misalnya 16 pertemuan dikurangi UTS dan UAS itu ada 14 pertemuan, kemudian 14 pertemuan ini diambil 20%-nya 2,8 kita bulatkan jadi 3 pertemuan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak hadir gitu ya, baik itu tidak mengisi form kehadiran atau saat Zoom itu tidak ada namanya, atau misalkan di kelas tidak ada lebih dari 3 kali, itu kemungkinan tidak akan bisa mengikuti UAS. Nah, jadi jika ada yang eh, berhalangan hadir, misalnya sakit, ada keperluan keluarga yang mendesak, atau kegiatan yang ada ikut lomba atau apa, tolong diinformasikan kepada PJ dan juga kepada dosen ya. Jadi bukan hanya untuk mata kuliah saya saja, tapi untuk mata kuliah yang lainnya. Jadi bisa dipertimbangkan, oh ini tidak hadir karena memang sakit. Oh ini tidak hadir karena memang ada harus pulang kampung mendesak. Tapi jika tidak ada informasi, maka mohon maaf bisa bisa saja dosen membuat presensinya tidak ada karena tanpa alasan. Begitu ya. Jadi itu yang perlu kita coba ingat untuk mata kuliah perpetaan dan sistem informasi geografis. Nah, lalu ada juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Apa saja yang ingin dicapai pada mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar perpetaan, koordinat, dan proyeksi peta. Kemudian menguasai teknik pengumpulan pengolahan data spasial, mampu mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk analisis spasial. Keempat, mampu membuat peta tematik yang informatif dan berkualitas, mengaplikasikan sistem informasi geografis untuk memecahkan masalah nyata di bidang lingkungan dan lain-lain. Nah, jadi kalau kalian bingung, kalian harus apa di mata kuliah ini, ingat aja CPMK yang ini. Jadi kalau misalkan nanti ada ujian, ada tugas, kemudian ada kuis, itu tidak akan jauh beda temanya dari ini. Kalau konsep dasar, itu materi udah diberikan, video juga ada, e-book juga ada. Kalau kalian masih belum paham atau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa belajar mandiri di luar perkuliahan sinkronus seperti ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan, pengolahan data spasial, dan mengoperasikan perangkat lunak, jadi nanti ada beberapa kali, nggak beberapa kali ya, akan banyak, terutama setelah UTS, kita akan fokus dalam penggunaan software. Gitu. Jadi, untuk mata kuliah perpetaan ini, diharapkan semuanya bisa memiliki perangkat ya untuk perangkat untuk bisa menggunakan software GIS atau software SIG. Jadi kalau ada yang punya laptop udah oke, tapi kalau ada yang belum, mohon dikondisikan apakah itu pinjam atau misalkan membeli, merental. Yang penting semuanya bisa mengikuti secara seksama, baik itu misalkan kalian bergantian dengan kelas lain kan jadwalnya beda ya.
atau misalkan kalian mau berdua dengan teman gitu. Tapi kalau saya sarankan punya masing-masing karena tugasnya nanti banyak juga tugas individu untuk pengoperasian perangkat lunak dan analisis spasial. Kemudian membuat peta tematik yang informatif dan berkualitas. Nah, peta kan tadi kalian udah tahu nih pengertiannya, peta A, peta apa, peta apa. Nah, di sini ada peta tematik. Maksudnya peta tematik itu apa sih? Oke, ada yang tahu nggak, teman-teman? Peta tematik itu apa? Atau mau kasih contoh? Contohnya peta tematik itu kayak gimana? Kalau PJ-nya itu siapa ya? Lupa saya namanya. Untuk PJ perkuliahan ini. Saya, Pak. Siapa? Tiara ya? Iya, Pak. Coba Tiara, kalau peta tematik itu apa sih? Peta yang menampilkan informasi tentang satu atau lebih tema tertentu, Pak. Peta yang Oke, dirancang untuk memberikan, ya. contohnya Itu, apa? Pak. Peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, itu, Pak. Mhm. Oke, betul ya. Jadi peta yang memiliki tema atau informasi yang lebih spesifik tentang apapun. Tadi ada contoh peta kepadatan penduduk, ada peta tentang curah hujan, dan di perkuliahan ini nanti kita akan coba membuat peta-peta tersebut. Jadi nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan yang pasti di perkuliahan ini kalian akan membuat peta. Oke, jadi kalian harus mulai mencari tahu softwarenya apa, coba install dulu, kemudian juga ya pokoknya teknik-tekniknya seperti apalah. Kemudian mengaplikasikan sistem informasi geografis untuk memecahkan masalah nyata. Itu nanti akan ada inilah brainstorm juga bagaimana kita memanfaatkan GIS untuk bidang lingkungan. Nah, ini materi-materi secara ini ya, secara garis besar apa aja yang akan kita pelajari itu pasti kita belajar dasar-dasar tentang peta, seperti unsur-unsur peta, jenis-jenis peta, kemudian juga eh, cara membuat peta pasti ada. Kemudian ada juga GPS dan satelit atau GPS ya. Nanti kalian akan mencoba untuk memahami GPS itu apa, seperti apa tekniknya, bagaimana juga contoh menggunakan alat GPS. Ada juga penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, ini yang sekarang sedang naik berbagai ada banyak sekali software remote sensing, tapi sekarang itu nanti kita akan belajar tentang Google Earth Engine. Kemudian software GIS, ini ada QGIS dan ada analisis data spasial. Nah, ini juga akan kita pelajari. Nah, untuk teman-teman di sini, silahkan install, nanti ya install software QGIS. QGIS. Nah, ini ya karena setelah kita selesai dengan teori, kita akan belajar praktik menggunakan software QGIS. Jadi saya informasikan dari sekarang sehingga kalian bisa lebih awal untuk berkenalan. Kalian bisa download dulu, kalian bisa lihat dulu interface-nya seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa itu dipersilahkan dari sekarang. Kita akan menggunakan QGIS. Kalau di sini ada yang pernah pakai QGIS mungkin? Boleh coba jawab kalau ada yang pernah pakai QGIS atau yang pernah menginstal QGIS yang di laptopnya udah ada QGIS. Apakah ada? Oke, Dan, oke, berarti semuanya nanti perlu menginstal software ini, QGIS. Nah, tapi untuk softwarenya sendiri itu bukan hanya QGIS aja, nanti kita juga ada belajar pakai Google Earth, kemudian ada Google Earth Engine. Jadi ke software-software ini ya memerlukan laptop. Ya, laptop ya kalau paling minimal itu RAM-nya 4. 8 itu udah oke. Jadi paling minimal itu RAM-nya 4. Kalau misalkan di bawah 4 RAM-nya itu nanti eh, saat analisis atau saat proses pengerjaan apapun akan menjadi lebih lambat.
Oke, kemudian setelah materi, kita juga ada ini ya. Oh ya, ini juga ada unsur-unsur dari GIS apa aja. Tadi peta itu sudah, analisis itu sudah, data itu sudah, software, ada satelit, ada apps, dan juga ada karir. Nah, untuk saat ini kemampuan kalian dalam menggunakan GIS atau ya sistem informasi geografis itu bisa menjadi penunjang saat kalian ingin melamar pekerjaan karena ada banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan analisis spasial. Tidak terkecuali pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang teknik lingkungan. Nah, saya ingin coba tanya dulu nih ya. Kira-kira karir apa sih atau pekerjaan profesi apa yang berkaitan dengan perpetaan dan sistem informasi geografis? Boleh coba kalian tulis ya di kolom chat karir apa aja yang ada kaitannya dengan GIS. BMKG. Ada lagi yang lain? Bisa BMKG. Ada surveyor, ada kartografer, analisis tata ruang. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Oke, kartografer, sama ya. Tadi ada ahli lingkungan. Oke, dan lain-lain ya. Nah, jadi ketika kalian menguasai GIS, kalian bisa bekerja di BMKG tadi bisa. Kemudian ada juga yang namanya BIG, Badan Informasi dan Geospasial, Badan Informasi Geospasial. Kemudian juga ada ini ya, tadi ada kartografer, ada analis spasial. Itu ada pekerjaannya di berbagai startup. Ya misalkan ya kayak Grab seperti yang tadi ya, kemudian Gojek atau ada juga yang namanya nafas, itu kan semuanya itu perlu ada analisis spasial ya. Analisis spasial ini bisa untuk analisis konsumennya, analisis waktu, analisis logistik, itu sebetulnya banyak fungsinya. Jadi banyak startup yang menggunakan orang-orang yang ahli di bidang GIS. Tapi untuk di bidang lingkungan, misalnya yang lebih spesifik, ada penyusun AMDAL. Nah, penyusun AMDAL juga pada dokumen AMDAL, kemudian ada dokumen pertek ya, pertek air limbah, pertek emisi, kemudian juga di UKL UPL itu semuanya melampirkan peta. Jadi perlu ada peta di semuanya. Sehingga pemahaman tentang perpetaan dan sistem informasi geografis itu sudah bersifat wajib. Nah, lalu SIG ini apa aja sih fungsinya? Ya, inilah secara garis besar ya, input data, manipulasi data, manajemen data, analisis data, dan visualisasi data. Dan fungsi SIG ini yang akan kita pelajari selama perkuliahan. Bagaimana cara menginput data atau data apa sih yang bisa diinput ke dalam software? Manipulasi data ini berkaitan dengan kita mengedit data, menambahkan data, mengurangi data, kemudian juga mengubah data yang sudah ada. Ada manajemen data, ini bagaimana menyusunnya, mengelolanya, analisis data. Nah, analisis ini dia berkaitan dengan bagaimana cara kita mengaitkan satu fenomena dengan fenomena yang lain gitu. Misalnya analisis data, kenapa kira-kira garis pantai dari satu daerah pesisir itu semakin lama semakin mendekat ke arah pemukiman. Atau misalkan kenapa kira-kira hutan semakin sedikit. Nah, itu kita kaitkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan bantuan sistem informasi geografis. Ada juga visualisasi data. Nah, dari hasil manipulasi, manajemen, dan analisis data tersebut, bagaimana sih caranya kita bisa menyajikan data tersebut ke orang lain agar orang-orang pun paham dan orang-orang juga bisa lebih mudah satu persepsi dengan kita. Oh, ketika lihat peta, oh iya benar, ternyata penyebab dari berkurangnya sawah di Karawang itu adalah alih fungsi menjadi
perumahan misalkan. Ada sekian persennya, ada di mananya. Nah, itu divisualisasikan. Itu akan kita pelajari. Semua fungsi ini akan dipelajari. Oke, dan sekarang juga eh, sekarang kan kita udah tidak bisa lepas lah ya dari bidang dari perpetaan ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi awalnya GIS atau ya SIG bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya GIS itu dikembangkan di Kanada di tahun 63. Jadi memang sistem sistem CGIS, Canadian Geographic Information System, dipakai untuk menganalisis inventaris tanah yang ada di Kanada. Jadi ya ini punya siapa, ini ukurannya berapa, dan lain-lain itu diinventarisir oleh pemerintah Kanada. Nah, dari sinilah penggunaan istilah sistem informasi geografis semakin luas. Walaupun awalnya hanya berapa puluh orang yang aktif, kalau sekarang bisa dihitung sudah ada puluhan juta atau mungkin ratusan juta em, yang berini ya, yang turut serta dalam bidang GIS. Nah, ini ya sedikit sejarah. Jadi awalnya itu adalah CGIS. Lalu komponen-komponennya apa aja? Nah, ini ya. Jadi ada hardware, ada software, tapi di antara hardware dan software ini ada yang paling penting, yaitu brainware atau sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kita, kita yang menggunakan hardware dan software GIS ini. Kalau hardware contohnya apa aja? Ada GPS handheld, kemudian ada PC, ya laptop, kemudian ada printer untuk mencetak peta. Software yang dibutuhkan apa aja? ArcGIS, ada QGIS, Server, Office. Nah, tapi yang kita gunakan sekali lagi itu adalah QGIS. Kenapa tidak ArcGIS? Nah, ini jawabannya karena QGIS ini dia sifatnya open source. Open source berarti kita bisa install dengan gratis, tidak mengeluarkan biaya, tidak ada lisensinya. Kalau ArcGIS, kalau kita mau gratis, kita harus pakai bajakan. Kalau misalkan yang berlisensi, itu harganya belasan juta. Dan tentunya kan kita juga ada ini ya, kita belajar untuk menggunakan yang legal. Nah, ini kita pakai QGIS karena ini sifatnya open source dan bisa kita download kapan saja. Dan juga bagi para developer itu bisa berkontribusi untuk pengembangan QGIS walaupun bukan orang yang bekerja di QGIS. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih banyak ya tentang QGIS ini. Kemudian brainware atau eh, otak lah ya, kita otaknya itu kita. Kalau kita menguasai hardware tapi tidak menguasai software, itu juga akan kurang elok. Sama halnya ketika kita mengerti software tapi kita tidak mengerti hardware-nya, itu juga tidak akan optimal. Dan ketika kita mengerti keduanya, tapi kita tidak tahu untuk apa gunanya, ya itu juga buat apa gitu. Jadinya brainware di sini ini adalah kuncinya. Kalian harus terus belajar, kalian harus terus berlatih dalam menggunakan hardware, software, dan juga tentunya kalian harus terus membaca berbagai teori tentang perpetaan dan sistem informasi geografis. Jadi nanti kalian tidak harus terpaku dengan perkuliahan yang ada ya. Karena kan perkuliahan itu 3 SKS, artinya dalam satu minggu kita kuliahnya seperti ini maksimal itu 50 kali 3, 50 menit kali 3, 150 menit. Tapi di luar itu kalian ada belajar mandiri, berarti ya 100 menitan dikali 3, 300 menitan. 5 jam kalian belajar secara mandiri. Kalau kalian selama 5 hari kerja, ya berarti sekitar 1 jam kalian belajar tentang perpetaan dan sistem informasi geografi secara mandiri. Belajarnya dari mana ya? Dari platform yang sudah diberikan, misalkan di YouTube, baik itu YouTube yang punya saya ataupun yang punya orang lain, atau dari materi yang saya sudah upload di Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian data, ini adalah contoh
bagaimana kita menggambarkan satu permukaan bumi menjadi menjadi suatu data. Jadi kan bumi ini permukaan bumi terdiri dari berbagai unsur. Mulai ada tanah, kemudian ada pepohonan, ada rumput, jalan, sungai, bangunan. Nah, ini diambil satu-satu berdasarkan karakteristiknya. Kayak misalkan yang pertama, oh ini unsur alam, ada sungai, kemudian ada hutan, ini diambil. Kemudian ditambahkan yang unsur buatan manusia, ada bangunannya, oke. Kemudian ditambahkan garis hayal berupa administrasi, tambahkan. Nah, jadilah data ini menjadi representatif dari permukaan bumi yang digambarkan. Kemudian ada metodenya, ya ini banyak lah. Nanti ada metode dan juga ada analisis-analisis ya, spasial yang akan dipelajari. Oke, jadi ya memang sebanyak itu yang akan dipelajari di perkuliahan perpetaan dan sistem informasi geografis ini. Oke, nah kemudian yang belum tersampaikan untuk platform berarti. Nah, platform yang digunakan yang pertama itu ada Classroom. Di sini ada kelas perpetaan dan sistem informasi geografis, gabungan antara kelas A dan B. Ini akan menjadi eh, apa ya pengumuman-pengumuman untuk tugas, bahan ajar, video dan lain-lain. Selain di WhatsApp, tentunya saya akan kumpulkan di sini. Jadi kalau WhatsApp kan itu untuk komunikasi ya. Jadi bisa saja chatnya hilang atau misalkan ada tenggelam. Nah, tapi saya tetap mengumumkan jika ada tugas, ada materi baru, ada video baru yang perlu kalian pelajari, itu bisa kalian cek di sini. Jadi aktifkan saja notifikasinya ketika kalian sudah mendapatkan notifikasi, itu lihat tenggat waktunya kapan, tugasnya seperti apa, lalu kalian kerjakan. Jadi belum tentu selalu saya akan umumkan di WhatsApp jika ada tugas. Jadi akan saya umumkan di Google Classroom. Kemudian juga ini bahan ajar, ini ada di Google Drive. Saya harap kalian bisa download ya. Di sini ada mata kuliah ada buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Kemudian PPT yang saya buat juga sudah ada di sini. Jadi ya tidak ada alasan lagi, Pak, saya tidak punya materinya. Pak, saya nggak tahu harus belajar apa. Semua sudah ada di sini. Oke, di sini. Kemudian untuk video pembelajaran juga ada. Misalkan kalian eh, ada yang tipenya mendengarkan, ada yang tipenya visual, ada yang tipe belajarnya membaca, itu terserah. Nah, ini bisa kita lihat di YouTube ya. Kalau misalkan di YouTube saya, kalian bisa cari di bagian ini, di bagian playlist, itu ada mata kuliah perpetaan dan sistem informasi geografis. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada materi mulai dari pengantar, jenis-jenis peta, sampai ini ya tutorial QGIS, mulai dari download sampai dengan analisa data, itu semuanya ada. Jadi tidak ada alasan lagi jika kalian tidak paham, oke? Karena semuanya sudah dijelaskan di sini. Silahkan kalian tonton, tidak perlu menunggu pengumuman di sini. Jika kalian ada waktu belajar, silahkan belajar. Ingat, karena sistem pembelajaran kita saat ini adalah student-centered learning. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana kemampuan, keaktifan kalian, dan juga inisiatif dari kalian dalam memahami suatu mata kuliah. Oke, jadi kalau misalkan hari ini, misalkan Pak Didan harusnya ngajar, tapi belum bisa ngajar karena masih ada pekerjaan lain atau misalkan ada kegiatan mendadak, tidak ada alasan untuk kalian skip nggak belajar. Kalian tetap bisa buka materinya. Oke, kalau misalkan ada perkuliahan yang
ada tugas, ada apa, silahkan dicari jawabannya di materi yang sudah diberikan. Kemudian juga nanti akan ada berbagai kuis ya, berbagai kuis tentang perpetaan. Nah, jadi terakhir mungkin ya, ini ya mulai dari data, kemudian data input sampai output, itu ada berbagai proses. Jadi untuk data yang diinput di perpetaan itu ada dari tabel, ada laporan, hasil pengukuran lapang, data digital, peta, citra satelit, foto udara, data lain, itu semuanya input. Nah, kemudian diproses berbagai macam sampai menjadi output. Oke, jadi ada banyak sekali yang perlu kalian pahami dalam perkuliahan ini. Outputnya apa ini yang diharapkan menjadi eh, yang akan kalian pelajari. Jadi di perkuliahan ini nanti kalian bisa membuat peta, kalian bisa membuat tabel analisis data spasial, kalian bisa membuat laporan, dan kalian bisa membuat informasi digital. Oke, nah jadi sekali lagi ada banyak sekali untuk hal-hal yang dipelajari, makanya materinya ini 3 SKS. Jadi kalau misalkan kalian di semester lalu itu sedikit ya yang menggunakan software, dimulai semester 3 itu kalian akan banyak. Apalagi nanti ada gambar teknik juga, kemudian juga ada yang berkaitan dengan air, udara, pemodelan. Sampai kalian lulus, kalian akan banyak belajar menggunakan software. Jadi jika ada teman-teman yang berhalangan dari segi perangkat, itu segera cari solusinya bagaimana baiknya, atau cari teman yang bisa membantu. Oke, mungkin itu saja untuk kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Eh, Tiara, ada Tiara? Ada, Pak. Oke, nanti Tiara juga tolong dibantu untuk kedepannya. Nanti kan itu akan ada tugas, ada perkuliahan lain. Nanti saya akan cek ke Tiara siapa yang misalnya belum mengumpulkan, siapa yang tidak hadir. Kemudian juga untuk pengumpulan tugas itu nanti dilakukan eh, di Google Classroom. Dan tentunya kalian juga, maksudnya juga teman-teman bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas sendiri, tapi Tiara juga sebagai PJ, itu silahkan ingatkan teman-temannya jika misalkan ada tugas yang disampaikan. Karena biasanya karena saking banyaknya tugas gitu ya, mahasiswa kegiatan apa terlupakan, keburu deadline atau apa, jadi silahkan saling mengingatkan. Oke, misalnya teman-temannya juga ada yang ingin disampaikan ke mana, silakan sampaikan ke Tiara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan Zaina. Bapak sebelumnya izin bertanya. Aku pengen tanya Pak yang apa sih yang slide awal itu yang tentang peta. Tadi kan sesuai pernyataan Bapak kan Bapak bilang kalau misalnya peta ini direpresentasikan pakai legenda kan. Biar kita ini punya persepsi yang sama gitu, biar semua orang punya persepsi yang sama. Nah, bumi itu kan bulat ya Pak, tapi di gambar di peta itu jadi bidang datar. Nah, apakah pas di gambar itu ada perbedaan nggak Pak dari bentuk aslinya? Atau ada yang berubah nggak Pak dari eh, gambarnya itu sendiri gitu di peta? Oke, pertanyaan yang menarik. Memang peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Sementara bentuk bumi yang asli itu adalah bola, bentuknya bola. Jadi kalau misalkan peta yang kita lihat sekarang itu adalah peta hasil proyeksi. Oke, jadi peta hasil proyeksi dari bentuk bola menjadi bentuk datar. Sehingga ukuran dari negara-negara yang ada di bumi semakin jauh dari garis khatulistiwa, itu ukurannya semakin tidak sesuai gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia, Indonesia kan di garis khatulistiwa tuh di tengah. Itu ukuran sebenarnya dan ukuran sebenarnya dan ukuran yang di peta itu tidak jauh beda. Tapi kayak negara yang jauh, misalkan Rusia, Amerika itu kan jauh dari
khatulistiwa. Nah, itu ukurannya akan berbeda. Nanti saya akan coba tunjukkan ya. Misalnya, hmm, nah kalian itu bisa buka ini, menambah pertanyaan dari ini ya, dari Zaina karena pertanyaannya menarik. Jadi saya berikan satu website itu namanya thetruesize.com. Nah, jadi thetruesize.com ini kita bisa lihat ukuran dari negara-negara kalau misalkan diproyeksikan ke ukuran yang berbeda. Nah, misalnya ini ya, ini India. India ukurannya segini, tapi kita proyeksikan ke arah utara. Nah, ukurannya itu terlihat semakin besar. Kalau ukurannya sama, maksudnya ukurannya sama, tapi visualisasinya menjadi lebih besar. Misalnya kita inikan Indonesia. Nah, Indonesia ukurannya segini. Kita mau pindahkan ke utara. Nah, ternyata kalau dipindahkan ke utara, Indonesia itu ukurannya ya mirip dengan Rusia sebesar ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu ukuran Rusia, the true size of Russia, Rusia kan negara terbesar di dunia nih ya. Tapi ketika dilihat di peta datar, tapi ketika kita pindahkan ke ukuran sebenarnya, dipindah ke Katulistiwa, ya ternyata ukurannya ya sedang-sedang aja gitu. Tidak sebesar yang digambarkan di sini. Nah, itu alasannya apa? Itu karena ada proyeksi. Ini nih ada ini ya ada berbagai eh, ya itulah intinya ketika para ahli ini ingin menggambarkan bumi ke dalam bidang datar itu pastinya ada perbedaan ukuran karena perbedaan bentuk dari yang awalnya 3 dimensi bola menjadi 2 dimensi. Nah, itu penyebabnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang proyeksi. Nanti ada proyeksi UTM dan lain-lain, tapi ya itu nantilah masih lama. Oke, menarik ya. Mudah-mudahan menjawab jawaban dari saya, menjawab pertanyaan dari Zaina. Ada lagi yang punya pertanyaan? Zaina sudah puas dengan jawabannya? Dimengerti, Pak. Terima kasih banyak buat jawabannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, baik terkait materi, terkait perkuliahan ke depan, seperti apa? Oke, jika tidak ada, berarti untuk perkuliahan kontrak kuliah ini akan kita akhiri sampai saat ini. Dan eh, karena kalian kan minggu ini harusnya 3 SKS, tapi kita hanya menghabiskan waktu sekitar 1 SKS. Jadi mohon diperhatikan apakah nanti akan ada tugas atau misalkan tidak ada tugas, kalian bisa cek secara mandiri. Oke. Dan sebelum diakhiri mungkin bisa kita coba screenshot lagi ya. Saya kalau tadi check in, sekarang check out. Boleh teman-teman dibantu aktifkan lagi kameranya. Oke, ada yang masih bingung perkuliahannya seperti apa? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini masih minggu pertama, jadi kita masih santai. Dan jangan lupa juga untuk penilaian dan presensi itu kalian rajin-rajin cek pada Siska ya. Oke, udah pada on. Saya akan coba ambil screenshot. Lihat kamera semua, berikan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya.
Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat ya, dan kalian bisa mengikuti perkuliahan PSIG dan bisa bekerja sama dengan saya untuk 1 semester ke depan. Dan saya harap juga semuanya bisa dapat nilai A ya. Bahkan tidak ada yang amin kalau misalkan harapan saya gitu. Tapi eh, mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya keinginan kuat untuk mendapatkan A di mata kuliah ini. Jadi tolong kerjasamanya agar semuanya mendapatkan hasil yang optimal. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.